Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi dari kelas TIS 191. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan dari aplikasi desain web yang saya buat. Oke, langsung saja kita buka di Google Chrome-nya. Ini sebelumnya saya sudah buka aplikasi yang tadi saya buat, GoSell. Ini untuk tampilan halaman home-nya ya. Untuk tampilan halaman home-nya saya buat simpel. Dari tugas yang kemarin buat GIF itu kita masukkan ke sini dengan ditambahkan marquee untuk tulisan yang bisa bergerak dari kanan ke kiri. Ini untuk tampilan home-nya. Kita kasih tentang pengertian dari toko kita itu seperti apa. Contohnya GoSell adalah salah satu toko terbesar dan terlengkap dalam penjualan handphone. Kemudian halaman profilnya, ini profil tentang saya. Nama Muhammad Rudi, kelas TIS 191, Prodi Teknik Informatika. Oh ya, untuk halaman headernya sebelumnya kita mengedit dulu. Untuk tampilan di pinggirannya ini kita menggunakan image. Kemudian di halaman produk, produknya saya membuat penambahan slideshow di mana kita bisa menampilkan handphone atau gambar-gambar pendukung tentang yang kita jual. Kita bisa mengklik ini. Secara otomatis gambar ini akan berganti. Ini bukan GIF ya, tapi ini slideshow. Kemudian saya membuat tombol pencarian. Untuk kata-kata cari di sini saya menggunakan pseudocode. Kita bisa mengetikkan contohnya. Tulisan itu, yang tulisan cari itu akan menghilang. Itu fungsinya pseudocode. Ini tombolnya, saya menggunakan image yang bisa diklik. Untuk tampilan yang di bawahnya slideshow ini saya menggunakan zoom. Jadi kalau misalkan kursor ini mendekati gambar, secara otomatis gambar tersebut akan membesar kayak gini. Ini memudahkan pembeli untuk melihat handphone yang ingin dibeli secara lebih dekat. Kemudian untuk di halaman belanja saya membuat tampilannya sederhana ini. Kalau misalkan pembeli ingin belanja, setelah mengeklik produk ini secara otomatis dia akan masuk ke spesifikasi, langsung ke berbelanja. Setelah menuju ke link pembelanjaan, maka akan diarahkan ke sini. Produknya Xiaomi Mi 10 LED. Kemudian dengan harga sekian, jumlah sekian, totalnya sekian. Untuk jumlahnya ini kita bisa merubah sendiri. Misalkan 2. Kalau misalkan kita tidak mau mengetiknya, kita bisa menggunakan tombol yang ada di sebelahnya sini
Untuk arah naiknya itu menambah, untuk arah turunnya itu mengurangi ya. Kemudian untuk opsinya, metode pengirimannya, kita bisa memilih untuk jasa pengiriman JNT, JNE, si cepat. Kita tinggal mengklik kayak gini, secara otomatis akan ada penandanya sendiri. Untuk kota pembelanjaannya Xiaomi LED 10, harganya 3.800.000, jumlahnya 1, totalnya 3.800.000. Total belanjanya sudah tertera di sini. Harga sama pengirimannya totalnya 3.827.000. Kemudian kalau kita ingin melanjutkan pembayaran, langsung lanjutkan ke pembayaran. Kemudian untuk halaman servis, pilih model dan material yang akan diperbaiki. Jadi kalau kita mau menservis handphone kita bisa mengklik modelnya apa, tipenya apa. Contohnya yang saya buat ini Mi 11 LED. Kemudian setelah kita memilih jenis tipe HP-nya, kita pilih materialnya atau kerusakan yang dialami handphone kita. Contohnya mainboard dengan RAM berapa, kapasitas berapa, LCD-nya, baterai, kamera depan, kamera belakang, dan lain-lainnya. Kemudian kita search atau cari. Setelah kita search, setelah kita memilih dan kita search, secara otomatis harga perbaikan gadget dan tablet kita akan muncul. Jadi ini memudahkan kita untuk mengetahui harganya dan kerusakannya. Contohnya kan Mi 11 LED. Saya akan memperbaiki LCD modulnya. Biaya jasa perbaikannya sudah tertera, perbaikan mesin 120.000, total biayanya 1.182.000. Syarat dan ketentuan, jika kita mengklik, kita disuruh membaca terlebih dahulu. Setelah kita membaca, baru kita melakukan pembayaran. Kemudian untuk forumnya terlebih dahulu kita login ya, untuk bisa masuk ke sistemnya ini, untuk bisa berkomunikasi. Forum Hey Muhammad Rudi. Contohnya di sini, di halaman ini saya menggunakan frame. Jadi kalau kita menggunakan frame, secara otomatis di sini ada ruler tersendiri, beda dengan yang sebelah sini. Jadi kalau misalkan kita mau ruler sebelah sini, yang ini kan yang ikut. Kalau misalkan kita mengarahkan ke sini, yang secara otomatis yang ke ruler adalah yang di tengah-tengah ini, jadi tidak mengganggu ruler yang ada di luar. Contohnya gini, halo, hai, dari pihak CS nya itu akan membalas, hey, adakah yang dapat saya bantu? Terus saya mengirimkan pesan lagi, saya mau bertanya tentang penggantian LCD handphone saya. Kemudian dari pihak sananya menanyakan handphone dan tipenya serta kerusakannya. Saya menjawab dengan Mi 11 LED, penggantian LCD, totalnya sekian 1.182.000. Itulah fungsi dari iframe, yaitu membatasi pergerakan roller ini, membuat roller sendirilah intinya itu. Kita bisa mengirimkan pesan, ketikkan pesan ada terima kasih, kemudian kita bisa kirim menggunakan logo kirim yang di sebelah. Untuk FAQ nya itu kayak persyaratan atau pedomannya gitu ya. Contohnya, keamanan pengiriman bisa dilakukan ketika Anda menempatkan pesanan di situs web. Anda dapat memilih lokasi, kapan waktu pengantaran GoSell Indonesia, Senin sampai Jumat, kapan saya akan menerima pesanan handphone saya, apakah saya perlu memberikan identitas ketika menerima paket, seperti panduan gitu ya. Kemudian untuk
di halaman emailnya itu seperti dukungan pelanggan GoSell, seperti layanan pelanggan kayak yang di forum tadi ya, yang ini. Kemudian yang lewat telepon ini lewat customer service, hubungan via WhatsApp, dan layanan pelanggan di marketplace secara offline. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan dari desain web yang saya buat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.